Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, man tajala taja, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi saudara harus bersungguh-sungguh bekerja ya di Selasa Pon. Jangan malas. Jadi dengan bersungguh-sungguh maka Allah akan memberi sesuatu buat kita. Jadi kami pada hari ini akan menyampaikan apa sih itu kodam. Jadi kodamnya si Selasa Pon. Jadi si Selasa Pon ini pintar merayu. Dia menjadi seorang pemimpin yang misterius. Pendeta Sakti Satriawi Wibowo. Suka boya-boya saudaraku. Jadi kalau punya uang nih kadang-kala pengen wae metu mangan. Padahal di rumah sudah ada makanan yang enak masih. Itulah sifat si Selasa Pon. Boros. Saudaraku, jadi jenengan boros. Tapi wataknya berhati-hati. Sangat baik sama yang cocok. Jadi kalau dia dihormati atau dihargai ataupun dia cocok, kamu yang lahir Selasa Pon, begitu senangnya dirimu kepada orang yang istilahnya memujimu atau menghargai dirimu. Tanggal lahirmu jangan lupa dan bulanmu. Nanti kita sampaikan apa kodammu. Kodam itu adalah pendampingmu, penyelamatmu yang kadang-kala kita tidak tahu tapi mereka selalu hadir. Di saat kita kesulitan, kesedihan, ataupun kecelakaan yang awalnya diperkirakan kita nggak selamat, ternyata selamat. Itu adalah kodam. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, kamu pintar merayu dan kamu pemimpin misterius. Tapi waspada dan baik hati. Jadi bahasanya kadang-kala kamu seperti serakah. Banyak bicaramu, suka berdebat, dan kamu adalah pencemburu. Ya Pak, tanda cinta Pak. Iya, tapi jangan berlebihan. Nanti pasanganmu menjadi serba salah. Ini sih satu Pon. Segala kepunyaanmu ingin kamu pamerkan. Dan kamu tidak percaya ke orang lain. Tidak percaya sama orang lain. Kenapa? Ya nggak tahu. Kok nggak tahu Bapak meramal? Saya memperkirakan saudaraku. Jadi karena kamu tidak percaya dengan orang lain, itulah sifat dan watakmu yang lahir di Selasa Pon. Karena kodamu adalah macan putih. Maunya yang suci-suci saja. Jadi kalau ada orang yang menurut kamu harus kamu curigai. Karena kodamu macan putih. Tidak mudah percaya. Hebat macan putih saudara. Itu yang perlu saya sampaikan. Kamu adalah senang berdebat. Jadi kamu ini senang berdebat. Kalau kawanmu nurut, kamu senang. Segala kepunyaanmu kamu pamerkan. Dan paling menonjol kamu kurang percaya dengan orang lain, itu adalah kodamu macan putih. Kadang-kadang ada yang mengartikan banteng merah, tidak. Saya lebih cenderung saudara ini adalah macan putih. Karena kita sesama, mohon maaf ya, sesama spiritual seperti ini, sesama dukun lah. Nah, kalau kita mengatakan Pak Yai, Pak Ustadz, nanti katanya kami Gus. Tapi kami bukan Gus Samsudin ya saudaraku ya. Subhanallah. Kami yang nyata-nyata saja. Jadi tanggal lahirmu, bulanmu, kirim ke kami. Tidak ada pungutan biaya. Walaupun kami punya Padepokan Sumur Sinobo, kita juga punya panti asuhan anak yatim piatu. Insya Allah ada rezeki yang lain, tidak dari sini. Nah, dari saudaraku kadang-kadang Pak aku susah loh Pak, ditambahi susah. Nah, tidak usah. Jadi tidak pakai biaya. Yang penting tanggal lahir dan bulanmu, nanti kami tahu hari ini dan hari akan datang naas dan baikmu. Tapi kadang-kadang membalasnya agak lama ya saudaraku ya, karena komen juga ribuan. Selain itu kami juga ini kalau yang nulis nanti asisten ataupun orang lain, maka tidak tepat takutnya. Maka
Makanya si Kiwan ini yang menulis sendiri tengah malam seperti itu, kadang kala membalasnya. Tapi demi Anda kami lakukan itu. Jadi kamu ini lakunya penderita sakti. Orangnya tenang, kalem, enteng perasaannya, cerdas dan pandai. Kamu senang ilmu dukun. Bukan maksudnya itu kamu senang ilmu yang kaitannya doa untuk menyembuhkan orang lain. Kamu pengen jadi ustadz, pak yai, kalau cowok ya dukun gitu aja lah ya. Terserah apa arti sebuah nama. Jadi yang perlu saya sampaikan, yang perlu diingat adalah kamu punya sifat ingin menolong, akhirnya kodamu macan putih. Memang kodamu macan putih. Kadang-kala kamu sombong. Nah inilah yang kadang-kala kodamu ini marah pada dirimu. Jadi dan suka dipuji. Jadi yang perlu diingat, pujian itu kadang-kala mukul pakai tangan kanan, kena yang tangan kiri. Karena kita terlena dengan pujian. Jadi kalau bisa dipuji ya tidak runtuh, ya maka dikritik pun tidak tumbang. Kamu bisa mengarang sebuah cerita. Kamu bisa terkenal dari ceritamu itu. Jadi saudara ini kalau dagang cocok. Pak merapat mendekat, ini ada barang murah. Nah, ini Pak nggak kawe-kawean seperti itu. Ayo yang jauh mendekat merapat. Jadi kamu cocok menjadi seorang pedagang karena kamu menyampaikan sesuatu, orang percaya dan orang itu jatuh hati kepadamu. Karena kamu lakunya pendeta sakti, pintar merayu, pemimpin yang misterius, hebat kamu. Selasa kon. Jadi kamu punya sifat Satrio Wibowo. Jadi kalau tidak suka itu langsung dihadapi. Kamu bisa bahagia, saudaraku. Dan kamu bisa kaya. Atau kamu bisa senang. Serta kamu bisa menjadi orang yang dihormati, disegani. Asalkan kamu tahu cara dan memanfaatkan situasi kondisimu di sebuah tempat lingkunganmu. Kamu bisa beradaptasi, mencari celah. Kalau di situ banyak orang jual beli, ya kamu jadi produsennya, atau kamu jadi konsumennya, kamu jadi pembelinya, atau kamu yang buat. Interaksi di sebuah kampung itu. Jadi di sebuah kampung itu kamu berinteraksi. Bagaimana supaya saya dihormati dan disegani. Jadi yang paling utama di situ dulu. Setelah itu kamu ini kan pintar merayu. Jadi mengajak. Jadi dengan mengajak itu maka kamu ini sebenarnya bakat menjadi seorang pemimpin. Karena macan putih saudaraku. Kamu itu sebenarnya ingin yang baik. Nah bagaimana caranya? Selain kamu berdoa. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kita nawa itu dulu. Niatnya apa? Baik kah? Jelek kah? Jadi setelah baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi agamaku bukan Islam Pak. Ya lakum dinukum waliyatin, agamamu, agamaku. Kami tidak mempermasalahkan itu. Rasulullah saja menyampaikan lakum dinukum. Ya terserah agamamu apa, agamaku ya ini. Jadi selamat. Nah, jalan. Dan setelah kita bernawa itu, berdoa. Ini yang muslim khususnya ya. Jangan lupa wiridnya. Dimulai di hari Minggu ya. Hayu ya Qayyum 500 kali. Karena terciptanya bumi di hari Minggu. Senin ya Rahman ya Rahim. Senin ini diciptakannya tumbuh-tumbuhan warna hijau. Rasulullah suka warna hijau. Nyai Lorok itu pun suka warna hijau. Rumah pun dicat hijau. Tidak harus ya saudaraku ya rumah ya. Karena hijau itu membawa hoki, sejuk dan dingin. Selasa ya Malikul ya Kudus 300 kali. Rabu ya Kasiru ya Muntaha 700 kali. Kamis ya Aliyu ya Azimu 800 kali. Jumat ya Kapiyah Muhni 600 kali. Ya Kapiyah Muhni 600 kali. Karena diciptakannya manusia di hari Jumat, dikeluarkannya Nabi Adam pun di hari Jumat karena melanggar sesuatu perintah. Di surga saja ada aturan, apalagi di dunia. Sabtu disempurnakan semua yang ada di bumi ini di hari Sabtu. Makanya Fatahu ya Rozaku. Jadi melangsungkan pernikahan. Kalau bisa yang lain di Selasa Kon ini, hitunglah yang benar-benar supaya rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah juga warahmah. Karena kamu tadi bakat menjadi seorang
dukun, kiai, ustadz, ataupun paranormal, ataupun spiritual, dan lain sebagainya. Kalau kamu ada saudaramu yang sakit, kamu bisa menjadi penolongnya. Karena kamu seorang pemimpin yang misterius, ataupun yang suka hal-hal yang baunya tentang doa. Jadi la ilaha illa anta ini kuntu minadz dzalimin. Tiup ke air, kasihkan yang sakit, insya Allah. Yang sakit suruh baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sakit orang lahirnya di Selasa, sakitnya di Selasa, berarti ada nazar yang belum disampaikan. Nah, itu didoakan seperti itu, insya Allah sembuh dengan si Selasa Pon. Jadi kedudukanmu luhur dan dihormati. Jadi kita menghargai, maka kita akan dihargai. Jadi kita saling menghormati, baik yang muda maupun yang tua. Jangan lupa, kala turun hujan berdoalah kepada Allah, karena doa yang dikabulkan oleh Allah. Doa bersama turunnya hujan. Di antara azan dan khomat juga terdengar ayam berkokok, karena ayam saja tahu ada malaikat di sekitar kita. Kita berdoa. Ayo naron dua meteng pak, itu kan katamu. Jadi kalau kata kami, itu ada malaikat di sekitar kita. Kita berdoa, ya Allah, kalau rezeki di dasar laut, ya Allah, naikkan ke atas, ya Allah. Kalau ada di langit, ya Allah, turunkan ke bumi, ya Allah, supaya menjadi rezekiku dan saya bisa berbagi dengan orang tidak mampu dan anak yatim piatu, seperti itu. Kalau memberi anak yatim piatu diusap, boleh tak kayak sedikit, ya kalau eneng rezekinya tak tambahi. Jangan cuma dikasih saja. Kalau dikasih itu namanya uang jajan. Jadi diusap rambutnya dari depan ke belakang. Jadi kembali lagi kepada si Selasa Pon. Jadi masalah kodam ataupun masalah apapun sudah kita sampaikan secara mendetail. Jadi supaya tidak menjadi kejenuhan pada saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Jangan lupa ini yang dagang ya, yang dagang ini sering komen dia di ini. Memang saya harap betul komen, karena buat konten ini susah loh saudara, apalagi di kampung seperti ini, sinyal tidak ada. Kapan sudah dibuat konten yang jempol nggak mau, jempol ke bawah kek, jempol ke atas nek, jadi kakek nenek ya. Jadi terserah mau jempol ke atas ya kami legowo, senang, jempol ke bawah pun kami tidak masalah. Kami ingin menjadi orang baik supaya bisa berguna untuk wal dunia wal akhiratnya. Jangan jempol dengan komen apapun kami terima, karena Anda kami ada. Jadi kepada yang jualan di warung ataupun dimanapun yang kaitannya tentang jualan ini, karena komennya seperti itu, kami supaya lancar dalam bidang usaha dagang Pak, bagaimana? Satu, kamu kalau ada orang meninggal hindari. Kalau masih bisa, misalnya berangkat mau apalah ya, belanja misalnya ke pasar, ada orang meninggal hindari. Tapi kalau sudah kepergok sudah kasih santunan. Ya, selamat, assalamualaikum, salam, begitu aja. Kasih berapa seikhlasnya. Nah setelah itu, yang kedua, kamu jangan meludah di depan warungmu. Ludahnya ke samping, ke kiri, ke kanan. Jangan di depan warung kita, dibiasakan seperti itu. Jangan membenci dagangan orang lain. Biarkan rezeki dia, rezeki kita. Rezeki tidak akan tertukar. Jadi hasil pertama, jangan kamu untuk susu. Jadi diceplek-ceplekkan di dagangan kita, sallallahu alaihi Muhammad, keliling di dagangan kita. Sebelum dagangmu laku, jangan kamu menjuali garam. Oh, orang ini sing payu ya, aja didol dhisik ya Pak. Masuk makanya apa Mak? Udahlah Pak. Nah, setelah dagangan kita laku 1 atau 2, kita jual si garam itu. Mas tunggu ya dulu kasih ya gitu. Jadi yang pertama itu, kalau ada orang beli garam jangan dilayani. Apalagi orang pinjam duit. Sebelum daganganmu laku jangan dikasih ataupun diutang. Yang paling terpenting jangan membelakangi daganganmu kalau menawarkan sesuatu. Kadang-kadang di pasar itu kan di depannya dia, di belakangnya dagangan dia, enggak seperti itu saudara. Kita di sampingnya, Pak Bu, monggo yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ini dagangan Bu, ini apa? Ini kagak rimang, begitu. Itu mau dijual berapa Pak? Enggak usah. Ini buat ngusir genderuwo, begitu. Misalnya nih ya saudaraku ya. Kalau ada orang mundar-mandir di depan warung kita tidak kenal, panggil. Pak, monggo, laturi lenggah. Dikasih makanan, tapi jangan dagangan kita ya. Dibelikan dari dagangan tempat orang lain, 5.000 apa 2.000. Pak, ini jangan terdiri, jangan unjuk. Itu, supaya sama tahu dia adalah malaikat pembawa rezeki yang menyerupai manusia. Ya kita. Dan yang paling terpenting,
Kalau sore ataupun pagi hari sapulah di depan warungmu menggunakan sapu lidi. Kalau bisa lidi aren ya saudaraku ya. Di lidi aren supaya apa? Ya orang yang pernah membuang syarat di depan warung kita itu tidak fungsi lagi, tidak berguna lagi ataupun tidak mampu. Kalau ngusir usaha orang lain mudah, saudara ambil tanah kuburan sebar depan warungnya, atasnya pergi nanti gak lama. Tapi janganlah ya, jangan, kasihan. Kalau jual minuman gak apa-apa, daripada mengganggu kan, mengganggu ketenangan kita. Bahkan anak-anak minum-minum mabuk-mabukan, hammer itu kan dosa besar. Alah, usir saja. Kalau rumah kuburan. Aduh, kita ngajarin gak bener ya. Tapi gimana cari simpelnya ya saudaraku ya. Mohon maaf ini pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang paling terpenting adalah apabila kita bertemu orang yang perutnya besar, belum melahirkan ya saudaraku ya. Kita tidak direncanakan, tapi kita melihatnya. Maka kasihlah santunan sedekahmu. Karena si jabang bayi itu masih suci. Bu, untuk anaknya si jabang bayi, loh siapa kamu? Hamba Allah. Nah, gitu aja, jangan dielus perutnya, tinju kita dari belakang, ada suaminya. Jadi jangan dielus, kasihkan saja 3 kali berturut-turut tanpa direncanakan, itu pesugihanmu si Selasa Pon. Jadi semakin banyak ngomong nanti menimbulkan kejenuhan ya saudaraku ya. Jadi menimbulkan kejenuhan ya Allah. Sampai saya sendiri yang ini aja capek ya. Jadi perlu saya sampaikan, yang paling terpenting adalah doa dan ikhtiar, usahamu bersungguh-sungguh tanpa jalan saja tadi. Itu saja. Jadi kalau ada sesuatu silahkan hubungi kami 0813 6682 7227. Allah suka yang ganjil-ganjil akan menjadi penggenapnya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya bukan orang pintar ataupun saya bukan orang baik. Kadang-kadang lebih baik jenengan daripada saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan saudara kepada kami yang sudah menonton di Setia Budi Channel. Dan insya Allah menjadi keberkahan, menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Kita berdoa memohon kepada Allah, karena tak akan terbang sebutir debu tanpa seizin Allah. Berkat rahmat dan ridhonya Allah, kita bertatap muka. Ya Allah, semoga si Selasa Pon ya Allah dijauhkan dari penyakit musibah ya Allah, dan dijauhkan juga dari orang-orang yang berniat jahat ya Allah, yang memfitnahnya ya Allah. Semoga si Selasa Pon ya Allah dilimpahkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, supaya bisa berbagi dengan orang tuanya ya Allah, bisa berbagi dengan fakir miskin dan anak-anak yatim piatu ya Allah. Semoga yang subscribe ya Allah, kita doakan dengan doa tolak bala ya Allah, yang like ya Allah, yang komen ya Allah, tangan ke atas maupun jempol ke bawah bagi kami tidak masalah ya Allah. Berarti ada pedulian dengan kami ya Allah, supaya konten channel ini bisa bermanfaat dan berkembang ya Allah. Itu saja, kita berdoa bersama-sama, kita tengadakan tangan. Siapa tahu ada wali ataupun nabi, siapapun yang melihat kita dan diijabahi ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa fiyatan fil jasad, wa fiyatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratul maut, wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Dengan doa tolak bala ya Allah, jauhkanlah mereka dari penyakit dan musibah ya Allah. Allahumma ba'ana qala'a wal bala'a wal masya'ah wal munkara wasyuyuk wal muktaribata wasyadaida wal minhana mathara minha wa mabatona min baladina hada khassa wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah, ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin salihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah ya Allah. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaya jaya wijayanti lapur dening rastuti, jaya hadi didingrat, rahayu rahayu rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Channel. Tabarakallah ya Allah.